Pertanyaan kemudian apa sih akhlak itu? Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah mendefinisikan akhlak itu adalah karakter kejiwaan yang padanya kita melakukannya tanpa menggunakan proses berpikir panjang atau proses berpikir daruri kalau kita bicara ke Islamnya. Selalu kita ulang untuk mempermudah, marahnya seorang penyabar bukanlah akhlaknya, dan sabarnya orang pemarah bukan juga akhlaknya. Dalam artian ketika orang yang sabar setiap harinya, hidupnya sabar gitu, tapi pada momen tertentu dia marah, tidak bisa dikatakan bahwa akhlaknya dia itu pemarah. Dia tetap sabar, tapi pada case tertentu dia lagi marah aja. Jadi susunan akhlak itu sendiri terbentuk oleh kebiasaan kita sehari-hari. Jadi akhlak itu sederhananya seperti itu. Tetapi akhlak itu sebenarnya belum bisa kita hukumi baik dan buruknya. Nah, akhlak yang baik disebut sebagai adab, sementara akhlak yang buruk disebut sebagai biadab. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang tidak bagusnya akhlakmu, itu juga masih gimana gitu kan? Aku bilang akhlakmu indah. Itu kan belum ada penghukuman gitu. Akhlakmu indah. Itu belum ada penghukuman. Iya, kenapa dengan akhlak? Kenapa dengan karakter tujuanku? Baik buruk. Nah, sehingga mungkin bisa bilang ada indah atau bilang dia ada indah. Nah, itu kalau alatnya sudah buruk. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu definisi dan the origin of the ethic atau asal usul mengapa akhlak itu bisa eksis, kita kemudian mengidentifikasi kriteria dari perbuatan akhlaki. Nah, kecuali kalau sudah masuk kepada akhlaki, itu kita berbicara pasti perbuatan baik, akhlak yang baik, karena sudah ada kita hukumi di situ perbuatan akhlaki itu artinya perbuatan yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan perbuatan akhlaki? Apakah membalas kebaikan dengan kebaikan? Misalnya seorang ibu yang menyusui anaknya, itu sebenarnya bukan perbuatan akhlaki, itu namanya perbuatan alami. Ketika seorang ibu menyusui anaknya itu perbuatan alami. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada anaknya sendiri, gitu. Apakah dia melakukan hal yang sama pada anaknya orang lain? Belum tentu. Itu belum tentu. Jadi menyapihnya seorang ibu kepada anaknya itu perbuatan alami, bukan perbuatan alami. Tapi bukan berarti perbuatan alami berarti buruk ya. Nah, baik dengan baik itu namanya perbuatan alami atau perbuatan yang juga bisa dilakukan oleh binatang. Binatang kan menyapihkan juga kepada anak-anaknya, misalnya anak simpanse, ya. Simpanse gimana? Menyusukan kan anaknya itu, menyapihkan anaknya. Nah, ada juga perbuatan buruk dibalas buruk. Misalnya ketika kita mau balas dendam. Nah, maksudnya misalnya kita disakitin nih sama mantan. Kita menyakitin juga, kita hack dia dan kemudian kita buatkan status dan sebagainya. Itu membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini juga perbuatan alami yang juga bisa dilakukan oleh binatang. Misalnya kalau kera dilempar ranting pohon oleh kawanan keranya, dia akan membalas mungkin ya. Jadi itu namanya perbuatan alami juga. Buruk dibalas dengan keburukan atau balas dendam. Nah, kalau tadi baik dengan baik itu namanya perbuatan alami, buruk dengan buruk itu namanya dendam. Nah, makanya kata Sayyidina Ali, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik gitu ya. Kalau kita mau balas dendam sama orang atau revenge, bahasa podcastnya lebat, kita harus menjadikan diri kita lebih baik. Tapi bukan juga untuk membuat mantan kita nyesel, bukan. Tapi untuk memang kita mau menyempurnakan diri sendiri. Ya, jauh sama otot bro. Kayak mau balas dendam banget gitu loh. Kayak ada pengalaman. Iya, sampai revenge podcast ya. Mengingatkan diri untuk memperbaiki diri. Oh iya, gitu ya. Nah, kalau tadi ingat kan kadang lupa. Oh gitu. Ya. Nah, ada juga perbuatan buruk dibalas dengan baik. Nah, kalau ini namanya perbuatan setani. Kalau baik dengan baik itu perbuatan alami, buruk dengan buruk perbuatan hewani, buruk dengan baik itu perbuatan setani. Ini yang paling buruk. Misalnya ketika kita dipercaya, diamanahkan pada suatu komitmen tertentu atau suatu pekerjaan tertentu dan kita kemudian ingkar, itu namanya perbuatan setani. Atau bahasa sederhananya ya perbuatan yang biadab. Nah, perbuatan akhlak itu adalah perbuatan yang mana perbuatan baik kita ketika kita diperlakukan buruk. Oke, perbuatan baik yang diperlakukan buruk oleh orang lain. Misalnya kita disakitin sama mantan, tapi kita justru yang minta maaf. Kita yang diselingkuhin, kita minta maaf. Wah, itu perbuatan akhlaki. Saya minta maafnya bukan berarti mengafirmasi perselingkuhannya. Iya udah apa selingkuh terus gitu. Enggak juga gitu.
Tapi bilang, iya oke cukup sampai sini, saya tidak akan balas apa-apa, tapi alhamdulillah Tuhan memberikan penglihatan kepada saya gitu. Kayak cinta ada banget ya. Oke. Itu perbuatan buruk yang kita balas dengan baik. Contoh lagi, misalnya kita dibully di sosmed, tapi kita tidak balas dengan kata kasar, kita justru perlakukan dengan baik, itu menurut saya perbuatan baik. Ini contoh yang paling bisa kita rujuk adalah perbuatannya Gusmus. Ketika dia dibully bahwa apa sih lu begini, bla 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 bla, kau ini bukan ini, kau ulama apa gitu. Tapi apa yang dilakukan Gusmus? Apakah menyerang balik orang yang menyerangnya di sosmed itu? Enggak, dia panggil silaturahmi. Sekarang orang itu justru menjadi murid setianya Gusmus. Gitu, itu perbuatan baik ketika kita diperlakukan buruk. Nah, baru pada tahap seperti itu perbuatan disebut sebagai perbuatan akhlaki. Contoh lagi nih, misalnya ketika kita diperlakukan buruk ya. Contoh ketika ada komitmen politik bahwa kita harus koalisi, tapi ternyata dia menyalahi perjanjian, tapi kita tetap meminta maaf, itu kita yang tetap memaafkan, itu disebut perbuatan akhlaki. Bahkan perbuatan laki itu sesederhana tidak membalas perbuatan buruk. Nah, ketika ada perbuatan buruk kita tidak balas, baik itu tidak kita berbuat baik atau apalagi berbuat buruk, tapi kita diam aja, itu sudah perbuatan akhlaki namanya. Gitu. Nah, tapi apa yang kemudian disebut sebagai nilai akhlak? Apa yang menjadi standar moral? Nah, kalau kata Bertrand Russell, ego pribadi, teori berpikir pribadi katanya bahwa saya tidak mencuri sapi Anda karena Anda tidak mencuri sapi saya. Nah, ini yang paling umum. Mengapa kita diciptakan? Mengapa kita diciptakan juga ada banyak di pembahasan tentang ego pribadinya Bertrand Russell ini, bahwa saya tidak mencuri sapi Anda karena Anda tidak mencuri saya. Ini sebenarnya sangat individualistik, terkesan baik tetapi sangat individualistik. Saya ini akan berbuat baik jika Anda juga tidak berbuat baik kepada saya begitu. Salah satunya, misalnya juga ketika bilang, iya tidak akan mengganggu Joko. Saya tidak mengganggu kan? Tidak mengganggu Joko. Santai mau apa gitu? Tidak mau ganggu jadi kayak begitu. Itu ego pribadi namanya itu. Bahwa perbuatan baik kita hanya bisa terlaksana ketika orang berbuat baik juga sama kita, gitu. Atau perbuatan buruk kita hanya tercegah ketika orang tidak berlaku buruk juga sama kita. Itu namanya teori berpikir pribadi atau akhlak yang sangat-sangat individualistik. Hal seperti itu tentunya kalau berkaca pada kriteria perbuatan lain bukanlah akhlak yang sesungguhnya. Perbuatan alami. Misalnya kayak begini. Anda datang betul tadi dia saya tuh undang Kak. Tidak pernah. Kalau nggak kenal aja tapi tidak pernah kena undang. Nah, itu bukan akhlak sebenarnya itu ya teori berpikir pribadi aja. Nah, kalau komunisme kata Mutahari itu lebih akhlaknya itu lebih kepada standar akhlaknya itu lebih kepada moral komunal, bahwa sesuatu bisa dikatakan akhlak atau etis ketika dia mendasarkan pada cita-cita bersama, gitu. Misalnya kita mau mendirikan sebuah negara yang mana semua di dalamnya itu mendapatkan pendapatan yang setara. Nah, itu yang disebut sebagai etika dari komunisme. Bahwa kita bekerja bersama-sama sekuat tenaga, tetapi kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kelemahan dari moralitas komunal itu adalah pada penafsirannya terhadap keadilan itu sendiri. Bahwa keadilan itu bukan semata-mata persamaan, bukan semata-mata komutatif kalau bahasanya Aristoteles, tetapi keadilan itu juga mengandung dimensi lain yang kemudian kita sebut sebagai keseimbangan atau distributif kalau katanya Aristoteles. Jadi tidak bisa dong kita bekerja semua sekuat tenaga dan kemudian kita bagi sama rata dan sebagainya, padahal setiap orang itu punya minat, preferensi, bakat, usaha yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak mungkin kita sama ratakan semua orang. Nah, poinnya adalah kalau kita kembali kepada keadilan ilahi, yang bermasalah pada keadilan sosial itu ketika kita menerapkan diskriminasi atau pembedaan. Tetapi kalau kita menerapkan perbedaan atau diferensiasi itu tidak masalah, karena niscaya sekali ada sebuah perbedaan. Contoh kemarin kita bicara hierarki ya, hierarki bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kenapa dibeda-bedakan bajunya Kak? Ini kan
perbedaan, beda-bedakan. Iya, memang harus ada perbedaan terhadap usahanya para presenter untuk mendapatkan bintang 1, bintang 2, bintang 3. Diskriminasi. Dia bilang diskriminasi, ini bukan diskriminasi juga, ini untuk mendiferensiasi gitu, pencapaian ikhtiar supaya kau semakin berupaya untuk naik ke dalam ke atas itu, apalagi tidak disuruh juga beli. Iya. Nah, kalau sufisme justru lebih kepada akhlak itu ketika kita menghinakan diri sendiri dan memuliakan Tuhan. Makanya sufi itu sering ya penampilannya sederhana aja, pakai kain wol, kalau bahasanya siapa kemarin Pali kalau tidak salah ya, dia bicara tentang bagaimana sufi itu lebih kepada pola hidup sederhana gitu, dan menghinakan dirinya. Nah, kritiknya Sayyidina Ali terhadap kaum sufistik ini bahwa untuk memuliakan Tuhan kita tidak harus menghinakan diri gitu, bahwa justru karena kita memuliakan diri itu juga bagian dari memuliakan Tuhan, karena kita datang dari Tuhan. Maka standar moral kata Mutahari adalah kehendaknya Allah. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai syariat tadi, bukan fikih loh ya, syariat. Jadi ketika Allah menyarankan kita sholat agar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, Al-Ankabut ayat 45, itu kehendaknya Allah, sehingga tidak ada yang dikatakan bahwa sholat tidak bagus, sholat tidak ada hubungannya sama akhlak. Ada banget gitu ya. Justru dari sholatlah akhlak itu terbentuk, dan dari akhlaklah sholat itu juga semakin baik. Jadi ada hubungan resiprositas di antara kedua itu, hubungan timbal balik antara akhlak di satu sisi sama sholat di sisi lain. Kan biasa ada yang bicara bahwa yang harus sholat tidak bagus ke akhlak gitu. Atau namun gak pakai jilbab, bukan kerudungnya jilbab, kok kerudung tak sholat ya. Namun kasih pakai jilbab deh, tidak bagus ke akhlak, ini gue perbaiki begitu. Sampai kapan? Sampai kapan gitu, karena akhlak kan ya. Saya mau baca buku, malu kan juga diskusi di sini ya, sampai kapan? Ya sampai kapan gitu. Jadi ya sembari kita memperbaiki akhlak, di saat itu pula kita juga memperbaiki kualitas fikih kita. Nah, kemudian apa sih tujuan akhlak itu? Nah, tujuan akhlak itu kalau kita merujuk kepada Russell, tujuan akhlak adalah tentunya untuk diri sendiri. Bahwa kita berbuat baik ya supaya kita mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri, kalau katanya Russell. Kalau kata moral komunistik, kita berbuat baik atau kita berakhlak supaya ada persamaan sosial, ada kesamaan gitu. Tapi kan tadi sudah disebutkan bahwa tidak niscaya bisa terjadi selama-lamanya gitu. Misalnya seluruh manusia harus sama pendapatannya 10.000, susah juga gitu. Nah, seperti itu. Kalau katanya Mahatma Gandhi, kayaknya Mahatma Gandhi atau pepatah India, nah jasnya dari India, dia bilang begini, bahwa ketika seluruh kekayaan di seluruh dunia dikumpulkan, niscaya bahwa percayalah bahwa dalam 1 minggu itu akan ada lagi orang miskin, ada orang kaya. Kenapa? Karena memang ada perbedaan bakat dalam literasi keuangan. Makanya baca buku literasi keuangan ya, ini menangkan oleh Yusri videonya. Nah, ada juga yang mengatakan tujuan dari akhlak itu penyembahan, bahwa ketika kita berakhlak itu kita sebenarnya sementara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kita itu adalah proses penyembahan itu sendiri. Jadi tidak ada diskrepansi antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Bahkan ibadah ritual itu sendiri akhlak, ibadah sosial itu sendiri akhlak juga, dan ibadah sosial itu ibadah itu pula juga gitu. Jadi tidak ada sebenarnya kemenduaan antara bagus tidak bagus sosial atau bagus sosial tidak bagus sholat. Nah, tauhid itu tidak meniscaykan ada pembedaan seperti itu. Kedua-duanya itu harus terintegrasi. Sebenarnya ada yang salah kalau misalnya tidak sejalan. Iya, ada yang salah kalau tidak sejalan. Misalnya apa sih nggak terlalu bagusan aku amalan-amalan fikih ini yang bagus alam kepada orang lain. Maksudnya, padahal dua-duanya kan itu mestinya menyatu gitu ya, antara ruh dan jasad. Nah, sehingga tujuan dari akhlak sebenarnya itu adalah agar kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu ya adalah manusia yang pernah berbuat dosa tapi bertobat gitu. Beda dengan manusia sempurna. Manusia sempurna ya manusia yang tidak pernah melakukan dosa gitu. Dosa sendiri adalah kesalahan yang disengaja. Kalau lalai, kesalahan yang tidak disengaja. Oke. Nah, orang suci, manusia sempurna itu dia terjaga baik dari lalai maupun dari dosa. Nah, kalau kita ini sudah banyak lalai, banyak juga dosanya gitu. Dosa itu kesalahan disengaja. Yang ditahu bahwa dosa
Kita kan bilang salah, kita lakukan lagi. Itu namanya kesalahan yang disebut Berulang-ulang. atau dosa, bahkan berulang-ulang. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang merasa baik itu adalah orang yang buruk, dan orang yang merasa buruk itu adalah orang yang baik. Maka marilah